Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, umur yang panjang dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang patut dicontoh teladani khususnya bagi kita semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh Aditya Putra Ramadan. Sa'id, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Cek kehadiran siswa. Ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Masih ingat pelajarannya yang lalu? Masih. Coba Gina. Jadi materi kita yang lalu ialah memandikan jenazah. Iya, pada materi kita pada yang lalu minggu lalu adalah memandikan jenazah. Nah, baik, pada hari ini materi kita adalah mengkafani jenazah. Ada yang tahu di antara siswa dan siswi tentang mengkafani jenazah? Iya, coba Gina. Membungkuskan kain kafan pada mayat yang sudah dimandikan. Iya. Jadi mengkafani jenazah adalah membungkus kain kafan pada mayat yang telah dimandikan. Adapun tujuan pelajaran kita kali ini adalah menganalisis dan mengkomunikasikan tata cara pemulasaraan jenazah agar memiliki sikap peduli dan tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Jadi dalam tata cara mengkafani jenazah itu adalah masuk kepada fardu kifayah. Dan ingat bahwa ketika kita mengurusi jenazah, pada pelajaran yang lalu saya sampaikan bahwa ada besar pahala yang kita dapatkan, tinggi pahalanya ketika kita mengurusi jenazah. Namun bila mana dalam kepengurusan jenazah, dalam satu kampung itu ada orang yang meninggal dan tidak mengurus jenazah, berarti berdosa semua. Olehnya itu penting untuk kita pelajari bila mana di kemudian hari ada tetangga atau sekampung kita yang meninggal dunia, maka kita mengurusi jenazah. Adapun indikator capaian kita pada hari ini, yang pertama adalah melalui tayangan video siswa dapat mengetahui hukum dan sunnah-sunnah dalam tata cara mengkafani jenazah. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui alat dan bahan dalam tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat melafazkan doa dalam mulai menggunting kain kafan. Yang keempat adalah dengan melalui tayangan video siswa mampu mengetahui atau memahami langkah-langkah dalam tata cara mengkafani jenazah. Dalam tata cara mengkafani jenazah tentunya ada alat dan bahan yang kita pergunakan, seperti gunting, kapur barus, kain kafan, dan wangi-wangian. Jadi caranya untuk menggunting kain kafan adalah misalnya ini anggaplah kain kafan ini memanjang, maka kita
mengukur mayat. Misalnya ini mayat, kita ukur mayat. Nah, ini bagian kepala dan ini bagian kaki. Anggaplah ini kain kafan, maka kita ukur seperti ini. Di atas kepala itu kita lebihkan 1 genggam. Atau bisa juga kain kafan kita putar ke telinganya. Begitupun di kaki, kita putar sedikit sampai ke mata kaki atau kita lebihkan 1 genggam. Apa tujuannya? Ya, bila mana sebentar mayat itu dibungkus maka ada yang diikat. Kemudian setelah diukur kain kafan barulah kita mau memulai menggunting. Adapun doa ketika menggunting kain kafan adalah Allahumma ja'al libasahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ja'al libasaha anil karimi wa adkhilhu, kalau perempuan ya Allahul jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Kita doakan mayat itu, ya Allah jadikanlah kain kafannya ini pakaiannya ini adalah pakaian keberjaannya dan masukkanlah ia ke dalam surga dengan rahmat, kasih dan sayangmu ya Allah. Kita doakan seperti itu. Barulah kita menggunting kain dengan apa yang diukur tadi. Kemudian selanjutnya, setelah kita menggunting kain, yang 2 lembar sudah digunting itu kita ambil untuk digunting pinggirnya sekitar 3 cm. Caranya kita ambil, baru dilipat ini 3 cm, barulah kita gunting pinggirnya ini 2 lembar. Jadi 1 lagi kita gunting lagi, kita lipat untuk mengambil untuk ikatan. Jadi kita ambil ini untuk ikatan. Kemudian yang 2 lembar ini yang sudah kita ambil gunting tadi, maka itulah yang dijahit untuk disatukan. Kita satukan ini untuk menjadi lembaran pertama kepada mayat sebentar. Itulah menjadi lembaran pertama. Kemudian tadi karena ada beberapa kain yang sudah kita gunting tadi, baru untuk bajunya. Jadi caranya melipat jangan sama lebar. Caranya melipat. Kita selisih sebagian untuk baju turunnya. Baru kita tandai lagi yang di tengahnya. Kita tandai seperti ini. Kita kasih tanda. Sudah. Sesudah itu kita yang di dalam tanda ini kita gunting. Kita digunting ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Baru ke turun sedikit. Ini fungsinya untuk baju. Jadi kemudian, kalau di masyarakat kita masih sering di ada istilahnya pokoknya iya. Kita ambil lagi kain yang sudah yang digunting tadi, kita ambil 1/2-nya. Karena kalau untuk perempuan ada untuk ujungnya sebentar. Kita ambil saja 1/2. Caranya, kita gunting pinggirnya, tapi jangan sampai ke atas. Ini juga digunting pinggirnya. Setelah itu kita lipat, baru sedikit dilubangi yang di pintu sini supaya bisa masuk ini. Ini. Ini dimasuki kain kapas, kapas sih. Jika masuki kain kapas ada umumnya sedikit, baru dilipat masuk, baru dijahit turun di sini. Kita ambil sedikit kapasnya supaya tidak lari kapasnya. Baru bentuknya seperti ini. Ini bentuknya sebentar ketika setelah dimandikan sebelum masuk di kafan, maka kita pasangkan begini. Iya. Tetapi tugasnya yang mengkafan menggunting ini. Ya, jadi begini caranya. Itu cara praktis. Kemudian selanjutnya caranya menyusun. Caranya menyusun, ini yang sudah kita gunting tadi kan sudah utuh, sudah punya. Ini yang sudah diambil tadi kita potong
sampai jangan seperduanya seperti ini, tapi hanya sebagian saja seperti ini. Baru kita pasang yang panjang agak di dalam, kemudian yang pendek di luar. Jadi kemudian yang sudah dijahit tadi kita pakai lembaran pertama. Kemudian selanjutnya ketika memasang lembaran kedua maka harus berada di agak kanan sedikit. Kenapa di agak kanan? Karena sebentar kanan yang menutup, maka ini di agak kanan. Kemudian selanjutnya agak ke kiri sedikit. Kemudian di tengah. Jadi sudah cukup 3 toh? Iya. Kemudian kita pasang untuk bajunya, simpan di sini. Kemudian ada ini yang di bawah ini kalau perempuan. Setelah itu ketika kita sudah pasang semua, maka mayat yang sudah dimandikan kita letakkan di atas sini. Maka mulailah menutup di sebelah kiri dulu diperbaiki. Kita kasih rapi karena ini pengorbanan terakhir kita kasih rapi dan yang baru tutup lagi sebelah kanan. Selanjutnya kiri lagi kita ambil, tutup lagi, baru ke kanan lagi, kemudian di kiri, kemudian kanan sampai selesai. Karena kanan tadi pertama, maka kanan sebentar menutup. Selanjutnya di yang terakhir, lembaran yang di luar sekali, maka kita angkat sedikit, baru bersamaan memutarnya ke kiri. Kenapa diputar ke kiri? Sebentar untuk memudahkan di kuburan. Membuka kembali ini kain kafannya. Jadi putar ke kiri. Terus setelah itu diputar sampai kaki turun, maka diikatlah. Cara mengikatnya lagi di sebelah kiri. Dipasang di sebelah kiri karena mayat sebentar ketika dikuburan maka dia dibalik ke kiri kanan. Jadi ikatannya ada posisinya semua, mudah membukanya. Yes. Ditarik. Jadi caranya juga mengikat jangan yang keras supaya mudah untuk dibuka. Seperti itulah tata cara membuat dan mengunci kain kafan sampai cara menyusunnya. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah dalam menyusun kain kafan, mari kita lihat video berikut ini. Tata cara mengafani jenazah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, salah satu kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah mengafani. Minimal mengafani jenazah perempuan adalah membungkusnya dengan kain yang dapat menutup seluruh aurat. 2. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 3. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan melebihkan sedikit supaya kamu bisa diikat. 4. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agar geser ke sebelah kiri jenazah. 6. Rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. 7. Rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah depan dan belakang tanpa melihat auratnya. Seluruh anggota badan jenazah. Semacam sultan. Itu kan tadi tayangan video terkait dengan tata cara mengkafani jenazah, mulai dari lembaran-lembaran kain, cara menyusunnya sampai dengan mengikat tali kain kafannya.
Olehnya itu, mari kita melanjutkan dengan diskusi di antara kelompoknya. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan cara mengkafani mayat. Mengkafani mayat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah bagi seluruh umat muslim yang masih hidup. Artinya kewajiban ini bersifat kolektif. Bila di dalam suatu wilayah ada beberapa orang yang melakukannya, maka kewajiban ini dianggap gugur atau telah terpenuhi. Itulah presentasi dari kelompok satu. Selanjutnya saya persilahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alat dan bahan dalam mengkafani jenazah, yaitu kain kafan, gunting, kapur barus, wangi-wangian, kapas, dan jarum. Untuk mengukur jenazah adalah dimulai dari kepala sampai kaki dan dilebihkan sekitar 1 genggam, atau mengukur dari kepala sampai ke telinga dan di kaki sampai mata kaki. Barulah melipat kain kafan dan memulai menggunting. Adapun doa ketika menggunting kain kafan yaitu Allahumma ja'al libasahu untuk laki-laki, Allahumma ja'al libasaha untuk perempuan, anil karimi wa adahilhu untuk laki-laki, anil karimi wa adahilha untuk perempuan. Ya Allahul jannata birahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya, ya Allah, jadikanlah pakaiannya pakaian kemuliaan dan masukkanlah dia, ya Allah, ke dalam surga dan rahmatmu yang maha rahman dan maha rahim. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mengkafani jenazah. Sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna yang terdiri baju dari kurung, surban, dan 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk seluruh tubuh untuk mayat laki-laki, atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan. Dan bisa juga 3 lembar kain yang berupa lembaran kain lebar yang sekitarnya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Sebelumnya, masing-masing kain kafan tersebut telah diberi pewangian. Selain itu juga disiapkan kapas yang telah diberi pewangian secukupnya. Itulah presentasi dari kelompok 3. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa hukum bila mana ada orang yang meninggal dan tidak ada yang mau mengurus jenazah tersebut, dan jelaskan alasannya. Sekian. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, jadi hukumnya adalah dosa karena walaupun mengkafani hukumnya fardu kifayah, tapi jika tidak ada yang mengerjakannya, maka satu kampung mendapatkan dosa. Sekian. Baik, langsung saja saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apa fungsi kapur barus dalam kain kafan? Dan yang kedua, bolehkah kita menggunting kain kafan tanpa membacakan doa? Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi kapur barus adalah supaya mayat tidak dapat cepat rusak dan tidak dimakan ulat. Yang kedua, boleh, tapi alangkah baiknya ketika menggunting kain kafan kita harus membaca doa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 3, pertanyaannya yaitu, apa perbedaan mengkafani laki-laki dan perempuan? Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu perbedaan antara mengkafani antara jenazah laki-laki dan perempuan yakni terdapat pada lembaran kain kafannya. Jika perempuan itu terdapat 5 lembar kain kafan, sedangkan jika jenazahnya itu laki-laki hanya 3 lembar. Dan juga untuk jenazah perempuan terdapat jilbab dan rok. Sekian. Nah, itulah tadi presentasi dari 3 kelompok terkait dengan mengkafani jenazah, mulai dari hukum mengkafani,
kemudian langkah-langkah dalam menyusun kain kafan untuk ketika kita ingin mengkafani jenazah. Perlu diketahui bahwa kita punya tanggung jawab besar kepada mayat dalam hal penyelenggaraan jenazah, baik memandikan maupun mengkafani sampai kepada musolati dan menguburkan jenazah. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang hidup umat Islam di mana ada keluarga atau di dalam masyarakat itu ada orang yang meninggal. Jadi tentunya di hari ini adik-adik itu sudah bisa mengetahui apa yang kita harus lakukan dalam mengkafani jenazah, sampai kepada tahap-tahap dalam cara menyusun kain kafannya. Saya akan memberikan asesmen sumatif. Jadi kesimpulan dari kelompok 3 yaitu yang pertama, dalam mengkafani jenazah perempuan itu minimal 5 kain kafan, dan kalau kain jenazah laki-laki minimal 3 kain kafan. Setelah mayat dibungkus dengan beberapa lapisan kain kafan, dan terakhir ialah yaitu melakukan beberapa ikatan. Sekian itulah kesimpulan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kita tentang cara mengkafani jenazah. Yang jelasnya adik-adik itu sudah insya Allah sudah bisa mengaplikasikannya dalam masyarakat nantinya. Karena hari ini kita sudah selesai mempelajari mulai dari buku mengkafani, kemudian tata cara, langkah-langkah yang kita lakukan dalam mengkafani jenazah, kemudian tata cara mengkafani jenazah. Itu semua mudah-mudahan hari ini adik-adik sudah mengetahui, dan bila mana terjadi nanti di dalam masyarakat ada yang meninggal, maka adik-adik sudah bisa mengaplikasikan ilmunya itu, insya Allah. Amin. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita pelajari tentang mensalati jenazah. Oleh itu saya persilakan untuk Aditya Ramadhani untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa bifatihna wa fatihana wa qarabati lana fi dinina. Saya akhiri hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.